Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan ini saya bisa hadir pada seminar nasional kali ini. Salawat dan salam kami panjatkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada kali ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya tentang dengan judul Resiliensi sebagai Modal Daya Juang Pasien COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini adalah COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus dari golongan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat sebagai SARS-CoV-2. COVID-19 dapat dikatakan penyakit yang baru ditemukan di dunia. Kasus pertama COVID-19 ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. COVID-19 ini berasal dari virus corona yang mudah menular dan pada beberapa kasus menimbulkan kematian. Hingga saat ini pun, pandemi COVID-19 ini belum dapat ditangani dengan baik. Bahkan timbul gelombang kedua dengan jumlah pasien yang melonjak. Sini adalah gambaran grafik COVID-19 di Indonesia. COVID-19 menyebabkan gangguan pada kognitif seperti kabut otak hingga kelelahan, gangguan pada paru-paru dan jantung. Menurut Sumarmin Tias 2020. Selain gangguan fisik yang dialami COVID-19, gangguan psikologis seperti gelisah, stres, khawatir yang berlebihan, dan gangguan mental juga dialami pasien COVID-19. Menurut Linturan 2020. Gangguan psikis ini tidak jarang memperburuk kondisi fisik pasien. Resiliensi berarti kemampuan untuk pulih kembali dari suatu keadaan, kembali ke bentuk semula setelah dibengkokkan, ditekan, atau direnggangkan, atau dengan kata lain, kemampuan untuk pulih. Resiliensi merupakan kapasitas untuk mempertahankan kemampuan untuk berfungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai stresor kehidupan. Menurut Kaplan 1996 dan England 1993. Menurut Grothendieck 1999, sumber resiliensi itu meliputi yang pertama adalah I have, berkaitan dengan seberapa besar dukungan sosial yang diperoleh individu dari lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah I am, berkaitan dengan kekuatan pribadi dalam diri individu yang meliputi perasaan, sikap, dan keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah I can, berkaitan dengan usaha seseorang dalam memecahkan masalah menuju keberhasilan dengan kekuatan diri sendiri. Resiliensi dalam setting kesehatan. Resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi rasa sakit dan mentransformasikan diri atau kapasitas untuk memelihara kondisi agar tetap berfungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai stresor dalam hidup. Menurut Green 2003. Penelitian yang dilakukan oleh Barak Buah dan Hatta 2017 pada pasien kanker serviks menemukan bahwa pasien yang memiliki resiliensi merasa lebih tenang ketika menghadapi masalah dan dalam keadaan darurat. Pasien mampu melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda dan mencoba sesuatu yang mereka rasa tidak bisa dilalui. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Valentina 2017 pada pasien kanker payudara menemukan bahwa pasien yang memiliki resiliensi yang baik mampu mengembangkan regulasi emosi, mengendalikan tekanan, memiliki harapan masa depan, dan mampu mengidentifikasi masalah. Sehingga pasien dapat memiliki pandangan hidup yang lebih positif dengan bersyukur atas kondisi yang dialami dan menerima kanker payudara sebagai bagian dari hidupnya. Kondisi psikologis pasien COVID-19. COVID-19 memapar tidak hanya kondisi fisik pasien, namun juga kondisi psikis pasien. Penelitian yang dilakukan oleh The Guardian 2020 menyebutkan bahwa pasien merasakan insomnia, kecemasan, depresi, dan lain-lain. Penelitian The Guardian menyatakan bahwa 402 pasien, 28% mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD, 31% depresi, 42% kecemasan, 40% insomnia, 20% obsesif kompulsif.
Penelitian The Guardian pada 265 laki-laki dan 137 perempuan menunjukkan perempuan lebih menderita secara psikologis daripada laki-laki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui psikodinamika resiliensi pasien COVID-19. Yang kedua, mengidentifikasi faktor resiko resiliensi pasien COVID-19. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor protektif resiliensi pasien COVID-19. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode ini menggali dinamika resiliensi pada pasien COVID-19. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang telah selesai dirawat dari ruang isolasi rumah sakit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi teknik dari observasi partisipatif ketika sedang dirawat di rumah sakit, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman, yaitu mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Psikodinamika resiliensi pasien COVID-19. Yang pertama adalah pikiran dan perasaan saat dinyatakan positif COVID-19. Pengalaman subjek menunjukkan bahwa kekagetannya yang luar biasa. Perasaan sedih karena akan menjalani suasana isolasi. Subjek R mengatakan, saya menangis, takut tidak lama lagi usia saya. Subjek yang lain, ketika mendengar diagnosis dari dokter bahwa dia dinyatakan positif COVID-19, juga menyatakan, subjek N, ketika saya mendengar diagnosis dokter yang menyatakan bahwa saya positif COVID-19, awalnya saya sempat menangis. Kok kena kayak gitu? Kayak gimana ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya, pikiran dan perasaan pada saat isolasi di rumah sakit. Subjek merasakan kesepian, kecemasan, dan tertekan menghadapi pengobatan. Subjek A menyatakan, saya masuk rumah sakit langsung masuk ICU. Perasaan saya tidak nyaman, takut karena sendirian di kamar. Kamar penuh dengan peralatan medis. Bunyi deteksi jantung yang berbunyi terus menambah suasana semakin menekan. Takut, apalagi bila masuk malam hari, semakin mencekam. Identifikasi faktor risiko pasien COVID-19. Faktor risiko adalah segala sesuatu yang berpengaruh yang turut menentukan kerentanan seseorang terhadap stres ketika berhadapan atau terpapar oleh stresor. Semakin rentan terhadap stres, semakin memunculkan perilaku tidak adaptif. Ketika pasien dinyatakan positif COVID-19, istilah COVID-19 itu sudah merupakan stresor. Permasalahan lain yang menjadi faktor resiko adalah orang-orang yang berpandangan negatif terhadap pasien COVID-19. Lingkungan rumah, dalam hal ini tetangga dari pasien COVID-19 bersikap menjauhi keluarga. Subjek menyatakan, saya sengaja menyembunyikan sakit saya ini. Saya bilang ke tetangga saya sakit tifus dan tidak boleh dijenguk oleh dokter. Kalau mau jujur ke tetangga, kasihan anak saya yang di rumah akan dikucilkan tetangga. Malah akan sulit cari makan, sulit berbelanja. Saya makin stres kalau ada tetangga yang telepon. Berusaha menyelidiki sakit saya. Kok tidak keluar dari rumah sakit padahal sudah lama. Subjek yang lain menyatakan, saya tidak menceritakan sakit saya ke tetangga. Saya takut malah orang di rumah akan dikucilkan oleh tetangga. Tetangga yang tahu saya kerja di rumah sakit. Untungnya saya tinggal bersama mertua saya. Identifikasi faktor protektif. Faktor protektif merupakan alat pencegahan dan penanggulangan berbagai hambatan, persoalan, dan kesulitan dengan cara yang efektif. Ketiga subjek ini memiliki faktor protektif yang sama, yaitu spiritualitas. Mereka berkeyakinan bahwa karena positif COVID-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan dan belum tersedia obat yang efektif, maka memohon pada pertolongan Allah SWT merupakan metode untuk mengurangi kecemasannya. Subjek N menyatakan, ya wes lah, mungkin memang memang jalan hidup kayak gini. Memang ini ujianku. Akhirnya cuma pasrah berdoa. Subjek yang lain menyatakan, saya menghubungi hamba Tuhan dan dari Bapak Tuhan, Bapak Edi. Saya telepon, mendoakan terus. Percaya Bu, sembuh, percaya. Ibu juga ikut sering pelayanannya. Pelayanan di penjara, pelayanan orang sakit. Pasti Tuhan tuh berikan hatinya. Ibu sembuh. Ibu jangan bilang enggak sembuh, jangan menangis. Ayo bangkit, semangat. Diskusi. Di paparan di atas,
kita bisa menyimpulkan yang pertama, psikodinamika pasien COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga subjek, menunjukkan pemberitaan hasil diagnosis dokter yang menyatakan mereka mengalami positif COVID-19. Ketiga subjek bereaksi kekagetan yang luar biasa. Reaksi subjek diawali dengan perasaan penolakan, mulai dari menyatakan kok bisa saya positif COVID-19. Reaksi menangis, reaksi banyak bicara dengan tenaga medis, reaksi takut timbul karena COVID-19 tergolong penyakit yang baru ditemukan dan belum ada obatnya. Selanjutnya adalah sedih karena harus berpisah dengan keluarga, dengan teman, serta tidak bisa dikunjungi karena berada di ruang isolasi. Gelisah karena sulit berkomunikasi dengan orang lain, sulit berkomunikasi dengan tenaga kesehatan karena mereka menggunakan APD. Khawatir dan cemas karena takut tertular dengan sesama pasien dan sering melihat pasien yang kondisi sakitnya berat meninggal dunia. Frustasi karena menanti hasil tes PCR-nya negatif. Sejalan dengan berjalannya waktu, ketiga subjek melakukan berbagai upaya agar segera sembuh, antara lain dengan menyemangati diri sendiri, saling memberi semangat pada pasien lain, berusaha membuat hati senang dengan saling berkomunikasi dengan pasien, saling menyapa, saling berbagi pengalaman, dan bertukar informasi, berolahraga bersama di bawah sinar matahari, bercanda dengan tenaga kesehatan dan sesama pasien. Resiliensi subjek berperanan penting dalam membangkitkan spirit subjek. Yang kedua adalah identifikasi faktor risiko pasien COVID-19. Faktor risiko adalah segala sesuatu yang berpengaruh yang turut menentukan kerentanan seseorang terhadap stres ketika berhadapan atau terpapar oleh stresor. Salah satu subjek menyatakan ketakutannya apabila penyakit yang dideritanya diketahui oleh tetangganya, karena risiko yang diterimanya adalah pengucilan terhadap keluarganya dan dirinya bila telah keluar rumah sakit. Bahkan subjek tidak mau keluar dari rumah sakit walaupun dokter telah mengizinkan untuk pulang. Ketika itu dia sedang dalam kondisi masih positif hasil PCR-nya. Ketiga subjek menyatakan bahwa beberapa pengobatan COVID-19 ini menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman, sehingga kondisi ini menurunkan kondisi mental pasien. Kemudian yang ketiga, identifikasi faktor protektif pasien COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampak bahwa resilience sebagai suatu seni dengan mengandalkan kepercayaan pada Tuhan, subjek berhasil menerima hidup mereka dengan penyakit COVID-19 ini. Dengan menggunakan seni ini, para subjek mampu mengatasi rasa sakit dan kesulitan penyakit yang dihadapi selama COVID-19. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa resiliensi pasien COVID-19 memegang peranan yang sangat penting. Melalui resiliensi, pasien COVID-19 mampu bangkit dari kondisi stres, takut, dan sebagainya. Faktor protektif memegang peranan penting untuk mendongkrak motivasi pasien saat sedang down. Saran, perlunya diajarkan teknik-teknik membangun resiliensi pada pasien COVID-19 agar dapat melalui saat-saat berat. Perlunya pendampingan psikolog untuk membantu mempercepat kesembuhan pasien COVID-19. Demikianlah presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.